Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tema yang akan khotib sampaikan adalah tentang pentingnya takwa dalam kehidupan. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup di dunia maupun hidup di akhirat, kuncinya adalah satu, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma makna takwa? Apa itu artinya takwa? Takwa artinya adalah kita senantiasa mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimanakah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa? Dijelaskan dalam surah Ali Imran, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ciri orang-orang yang bertakwa itu, yang pertama Allah sebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, baik ketika dalam keadaan dia senang, sedang banyak rezekinya, maupun dalam keadaan sedang susah. Terkadang hadirin, kalau kita sedang banyak rezekinya, luas rezekinya, kita rajin berinfaknya. Tapi kalau kita sedang susah, kita stop infaknya. Ini bukan termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa itu saat dia sedang senang, dia rajin berinfak. Saat dia sedang susah, dia pun suka berinfak, rajin berinfak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah ciri yang kedua, orang-orang yang bertakwa. Ciri yang kedua, orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza, yaitu orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Karena kita ketahui hadirin, amarah itu adalah salah satu akhlak yang tidak terpuji dalam ajaran Islam. Kalau orang marah itu dia bisa menzalimi orang lain, dia bisa menghina orang lain, mencaci maki orang lain, memukul orang lain, mematahkan kaki orang lain. Bahkan kalau dia sudah dendam, kesal dengan seorang, dia bisa membunuh orang lain. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah la taqdab wa lakal jannah.
Janganlah kamu marah, maka bagi kamu surga. Orang-orang yang bertakwa itu marahnya karena Allah, marahnya berpahala. Kalau Allah dihina kita harus marah, kalau Rasul dihina kita harus marah, kalau keluarga kita dihina orang lain kita harus marah, kalau anak kita tidak mau sholat kita harus marah. Ya, tapi marahnya bukan dengan emosi. Ya, marahnya bersikap tegas kepada anak. Kalau anak kita tidak mau mengaji, kita harus marah. Marahnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah adalah wal afina 'anil nas. Senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sebelum dia minta maaf, dia sudah memaafkan orang tersebut. Jiwanya pemaaf, bukan pendendam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri berikutnya orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah adalah dia takut melakukan segala dosa dan maksiat. Apakah itu dosa kecil atau dosa yang besar, dia takut mengerjakannya. Karena segala perbuatan dosa yang kita kerjakan memiliki akibatnya. Ada dampak negatif, dampak buruknya kalau kita sudah mengerjakan perbuatan dosa. Ya, yang pertama, kalau kita suka berbuat dosa, maka akan Allah azab. Bukankah dosa yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena makan buah khuldi? Bukankah dosa yang menyebabkan Qarun beserta harta bendanya ditenggelamkan ke dasar bumi karena Qarun sombong? Bukankah dosa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh alaihissalam dikirimkan oleh Allah banjir bandang yang besar, tinggi setinggi gunung, karena kaum Nabi Nuh tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dosa yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah di tengah-tengah Laut Merah karena Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, Rabb? Semuanya terjadi Allah azab karena perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Diazab pasti. Yang kedua, dampak perbuatan dosa adalah akan dicabut rasa malu dari pelaku dosa tersebut. Kita bisa lihat seorang wanita yang di tengah-tengah masyarakat berjalan berlenggak-lenggok memakai baju yang seksi, terbuka auratnya, memamerkan auratnya, ketawa-tawa dia tanpa ada rasa malu lagi, ya, di hatinya. Mengapa seperti itu? Karena Allah sudah cabut rasa malu pada dirinya. Ada juga seorang yang sudah tua, sudah putih rambutnya, ya, ubannya sudah banyak, tapi kalau sudah ada dangdut, dia langsung naik ke atas panggung, berjoget-joget dengan biduannya. Padahal yang melihat dia banyak sekali, ya, dia tidak malu lagi, bergoyang-goyang, berjoget-joget. Kenapa seperti itu? Karena Allah sudah mencabut rasa malu pada dirinya. Kemudian yang ketiga, kalau kita sering berbuat dosa, ya, maka akan mati dalam keadaan yang su'ul khatimah, akhir kematian yang buruk. Nauzubillahi min dzalik. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang mati dalam keadaan sedang mengkonsumsi narkoba, sedang meminum minuman keras, sedang mabuk-mabukan, sedang berzina dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Banyak sekali. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam ada yang namanya taubat. Taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, dan tidak boleh ditunda-tunda.
Jangan mengatakan nanti saja, saya masih muda. Nanti saja kalau sudah tua. Kalau usianya sampai, kalau umurnya sampai, kalau besok sudah meninggal, belum sempat taubat. Ya, makanya jangan sampai kita terlambat taubat. Sekarang sudah harus taubat. Jangan sampai ruh di kerongkongan, di tenggorokan baru kita taubat kepada Allah. Taubatnya tidak akan Allah terima. La yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharqir. Ya, sesungguhnya Allah tidak menerima taubat seorang hamba ketika ruhnya sudah sampai di kerongkongan. Baru dia bilang, ya Rabb, saya bertobat kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa saya ya Rabb. Ya, ini taubatnya tidak akan Allah terima. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Yang akan Allah berikan kepada kita adalah yang pertama, keberkahan dalam hidup. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepadaku, niscaya akan aku berikan berkah dari langit dan dari bumi. Ma makna berkah? Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair, ziyadatul ilmi, ziyadatul rizki. Berkah adalah bertambahnya kebaikan, kebaikannya berlimpah pada seseorang, bertambahnya ilmu, bertambahnya rizki. Orang yang bertakwa akan berkah hidupnya, berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah usianya, berkah keluarganya, berkah seluruh aspek kehidupannya. Allah berikan keberkahan pada orang yang bertakwa. Yang kedua, ya, yang Allah berikan kepada orang bertakwa adalah jalan keluar, ya, dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Kalau kita orang bertakwa, kita punya masalah, sebesar apapun masalahnya, ada Allah yang senantiasa akan membantu kita, menolong kita, mencarikan jalan keluarnya. Tapi tidak untuk orang-orang yang tidak bertakwa. Dia buntu, tak ada jalan keluarnya. Akhirnya dia menipu orang lain, ya, membegal orang, merampok orang, membunuh orang. Karena dia buntu, tidak ada jalan keluarnya. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah memiliki salat yang berkualitas. Saya teringat wasiat akan Rasul sallallahu alaihi wasallam di detik-detik wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpesan, yang pertama adalah as-salat, as-salat, as-salat. Jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat, kata Rasul. Maksudnya kita sebagai umat Rasulullah jangan sampai meninggalkan yang namanya salat. Walau kita dalam keadaan sakit yang tidak terlalu parah, jangan sampai kita tinggalkan. Tak bisa sholat dengan berdiri, kerjakan dengan duduk. Tak bisa dengan duduk, kerjakan dengan berbaring. Dan sholat adalah amalan, satu amalan yang pertama kali akan Allah hisab nanti di hari akhirat. Awalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-salat. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti adalah masalah sholatnya. Apakah kita sudah punya salat yang berkualitas atau masih belum? Masih suka bolong-bolong salatnya, masih suka menunda-nunda salat. Ya, maka kita laki-laki ini punya rumus salat yang namanya TBN. Hadirin, T-nya tepat waktu. Setiap salat harus tepat waktu. Kalau bisa sebelum azan sudah di masjid. Atau pas azan langsung berangkat.
tepat waktu, TBM, M-nya berjamaah, selalu berjamaah. Ya, di masjid, di mushola. TBM, M-nya tepat waktu berjamaah di masjid atau di mushola. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar والشيوخ المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة والبلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'al biladina Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.